Halo, kali ini mau masak telur dadar warung Padang. Siapkan dulu isiannya ya. 1 batang daun bawang. Ini daun bawang yang besar. Kalau di tempat saya biasa disebut dengan bawang pre. Potong kecil atau iris tipis daun bawangnya. 2 batang daun bawang yang sedang seperti ini atau biasa disebut dengan spring onion. Ini juga diiris tipis seperti membuat martabak ya, isian daun bawangnya diiris tipis supaya rasanya enak. 2 lembar daun jeruk. Pilih daun jeruk yang muda atau setengah tua. Kalau resep asli, telur dadar warung Padang itu menggunakan daun kunyit, tapi kalau saya pribadi lebih cocok pakai daun jeruk ya, atau tidak pakai sama sekali. Daun jeruknya dibuang ya tulangnya, kemudian diiris tipis. 3 buah seledri atau daun sup dipotong kecil seperti yang lainnya. Telur dadar warung Padang ini memang banyak sekali ya isiannya, dan semakin banyak bumbu iris yang dipakai, maka hasil telur dadarnya akan semakin tebal. 5 siung bawang merah diiris tipis seperti mengiris bawang goreng atau dicincang kecil juga nggak apa-apa. Siapkan bumbu halus. Ada 7 siung bawang merah, 2 siung bawang putih ukuran besar, 1 butir kemiri yang sudah disangrai, dan 1 buah cabai merah keriting. Untuk penggunaan cabai boleh ditambah ya. Resep yang asli itu menggunakan 1 genggam cabai merah keriting. Tapi karena anak saya nanti juga ikut makan dan dia tidak bisa makan pedas, jadi saya pakai 1 buah cabai merah keriting saja. Bisa juga ditambahkan cabai rawit ya jika ingin rasa yang lebih pedas. Dan ini sudah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Saya pakai 4 butir telur ayam dan 1 butir telur bebek. Kalau tidak ada telur bebek bisa pakai telur ayam saja. Tapi usahakan untuk memakai telur bebek biarpun hanya 1 supaya hasil telur dadarnya padat dan tebal. Telur sudah saya pecahkan dan ini yang warna kuningnya berbeda, ini adalah telur bebek. Tambahkan setengah sendok teh garam, gula, lada bubuk dan kaldu bubuk masing-masing 1/4 sendok teh, 2 sendok makan tepung terigu, dan 1 sendok makan tepung beras. Aduk rata, pastikan diaduk sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Tapi jika dirasa sulit tercampur rata, tak perlu khawatir, tinggal disaring saja adonannya. Teman-teman, selamat datang di Trisnivers. Semoga sehat selalu ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, subscribe ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru kami. Jika dirasa sudah tercampur rata, masukkan bumbu halus dan bumbu yang tadi diiris, daun bawang dan kawan-kawannya tadi ya. Kemudian aduk kembali sampai rata. Dan jika sudah tercampur rata, jangan langsung berhenti mengaduk ya. Teruskan mengaduk sambil ditekan-tekan supaya bawang merahnya sedikit hancur dan pecah-pecah dan menyatu dengan telurnya. Ini cukup ya, selanjutnya bisa langsung digoreng. Panaskan minyak secukupnya, jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja. Dan setelah minyak panas, masukkan telur ke dalam teflon, ratakan telurnya. Ini dimasak dengan api kecil supaya telur matang merata. Teman-teman bisa juga ya menambahkan kunyit supaya warnanya lebih kuning gitu ya, tapi ini tadi saya tidak pakai kunyit. Ini dimasak sampai bagian bawah telur menjadi kering dan cukup kokoh untuk dibalik ya. Karena telur dadar warung Padang ini cukup tebal, jadi perlu alat bantu untuk membaliknya.
Di sini saya akan menggunakan talenan untuk membalik telur. Ini busanya telur sudah berkurang ya, jadi bisa dibalik. Kompornya matikan terlebih dahulu ya. Telur dadarnya sudah selesai dibalik ya, kemudian masukkan kembali ke dalam teflon. Nyalakan kembali api kompornya dan masak menggunakan api yang kecil. Saran saya, jangan coba-coba membalik langsung telur dadarnya ya, karena telurnya ini cukup tebal dan rawan rusak. Jadi pastikan jangan dibalik begitu saja dan lebih baik gunakan alat bantu untuk membaliknya. Setelah telur dadar dibalik, ini tak butuh waktu masak yang lama lagi ya. Tunggu sebentar saja, tinggal tunggu bagian bawah kering baru bisa diangkat. Untuk memasak telur dadar warung Padang ini wajib memakai api yang kecil dari awal sampai akhir untuk mendapatkan hasil telur yang bagus, gak gosong, dan matang merata sampai ke dalam. Karena telur dadar warung Padang ini kan cukup tebal ya, jadi harus dimasak dengan api kecil supaya matangnya merata dan tidak ada telur yang masih mentah di dalam. Ini sudah cukup ya, bisa diangkat. Sajikan di piring atau ini saya letakkan dulu di talenan. Telur dadar warung Padang sudah jadi. Selanjutnya potong sesuai selera. Ini saya potong menjadi 8 bagian. Saya ambil sepotong. Telur dadar warung Padang terlihat tebal dan padat sekali isinya. Bisa dilihat ya. Saya coba sedikit. Enak sekali. Gurih, segar, khas daun bawang dan gak ada bau amis sama sekali. Bagian luarnya terasa lebih renyah dan isinya terasa lebih padat karena menggunakan banyak bumbu iris ya. Sepotong ini cukup tebal, jadi makan sepotong saja sudah lumayan kenyang. Oke, selamat memasak. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Cheerio!